Biru Konselor. Dan kali ini saya, Devi Ratnasari MPD Kons, akan menjelaskan terkait tahap-tahap yang ada dalam layanan bimbingan kelompok. Oke, siap? Kita simak bersama. Oke, kita review kembali ya, apa sih perbedaan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini ya ada dua topik ya, dua jenis topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Topik tugas adalah topik yang diberikan oleh pemimpin kelompok untuk dibahas dalam kelompok. Misalkan saya sebagai pemimpin kelompok memberikan topik pada anggota kelompok, misalnya yang dibahas kali ini adalah topik yang lagi viral. Misalkan sempat ada fenomena artis-artis menunjukkan nominal rekeningnya, misalkan seperti itu. Nah, sedangkan topik bebas adalah topik yang dipilih oleh AK sendiri ya, anggota kelompok sendiri punya usulan. Misalkan, Bu, saya punya usul gimana kalau membahas topik yang lagi viral. Misalkan sempat ada beberapa oknum yang melakukan vandalisme atau merusak fasilitas umum, misalkan JPO di daerah Senayan, Jakarta. Nah, misalkan seperti itu ya misalnya. Nah, itu perbedaan antara topik tugas dan topik bebas. Nah, lalu kalau topik bahasan sendiri dalam bimbingan kelompok adalah topik yang lagi viral, persoalan umum di luar pribadi anggota kelompok. Jadi tidak dialami langsung oleh anggota kelompok, tapi merupakan berita yang sedang viral saat ini, yang sedang dibahas, seperti itu. Nah, sedangkan konseling kelompok topiknya ini adalah topik bebas ya. Nah, di mana yang dibahas itu adalah masalah pribadi yang benar-benar dialami oleh anggota kelompok ya. Misalnya anggota kelompok ada yang mengalami kecemasan atau trauma. Nah, lalu misalnya ada juga yang mengalami mungkin minder, kurang bisa bergaul dengan lingkungan baru dan sebagainya. Nah, intinya masalah yang dibahas dalam anggota kelompok adalah masalah pribadi yang mengganggu pikiran, perasaan, kemauan, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan pengembangan bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, jadi jelas ya, kalau bimbingan kelompok adalah berita viral yang di luar AK yang dibahas, sedangkan konseling kelompok adalah masalah AK sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita bahas terkait tahapan dalam bimbingan kelompok. Nah, yang pertama itu ada tahap pembentukan. Dan apa saja sih langkah dalam tahap pembentukan ini? Nah, yang paling awal dilakukan adalah kita sebagai pemimpin kelompok atau sebagai konselor menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih. Nah, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di ruangan ini. Ya, silakan Anda duduk dengan nyaman, dan sebelumnya saya sebagai konselor mengucapkan terima kasih banyak karena Anda sudah hadir dan meluangkan waktu di hari ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Misalkan seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk menerima secara terbuka anggota kelompok yang ikut dalam kegiatan dan mengucapkan terima kasih. Nah, lalu selanjutnya yang kedua adalah berdoa. Nah, ini kita bisa meminta salah satu anggota kelompok untuk memimpin dalam kegiatan doa ini, atau kita sebagai PK juga yang memimpin seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita berikan kesempatan kepada salah satu anggota kelompok untuk memimpin doa seperti itu. Dan selanjutnya yang ketiga adalah kita sebagai pemimpin kelompok atau sebagai konselor menjelaskan pengertian bimbingan kelompok ya, agar anggota kelompok itu nggak bertanya-tanya ini kita ngapain sih, seperti itu. Karena pengalaman Bu Devi ketika melakukan bimbingan kelompok, memang di awal-awal itu pasti mereka penasaran, Bu, kita mau ngapain sih? Nah, bimbingan kelompok itu apa sih? Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk tahap pembentukan ya, setelah mengucapkan terima kasih, setelah berdoa, nah kita menjelaskan pengertian bimbingan kelompok. Nah, bagaimana menjelaskannya? Nah, kita bisa menjelaskan kepada anggota kelompok bahwa bimbingan kelompok ini adalah salah satu jenis layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling ya, dan dalam kegiatan ini nantinya kita akan mendiskusikan suatu topik, nah seperti itu, yang sedang viral. Dan nantinya kita akan saling berpendapat. Nah, silakan nanti kalau yang punya pendapat jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, silakan dikemukakan. Nah, seperti itu misalkan ya. Nah, selanjutnya kita juga menjelaskan pengertian tujuan bimbingan, menjelaskan tujuan bimbingan kelompok ya. Jadi setelah menjelaskan pengertian bimbingan kelompok, selanjutnya adalah menjelaskan tujuan bimbingan kelompok.
Nah, tujuan bimbingan kelompok ini adalah untuk melatih skill atau keterampilan anggota kelompok dalam bersosialisasi, berkomunikasi, mengemukakan pendapat, menyanggah pendapat, nah seperti itu. Dan selanjutnya kita juga menjelaskan terkait cara pelaksanaan bimbingan kelompok ya. Itu ada tahap pembentukan, nanti ada tahap peralihan, lalu nanti ada tahap kegiatan seperti itu. Namun yang jelas ketika kita menjelaskan kepada anggota kelompok, kita tidak menjelaskan secara detail ya, cukup kita jelaskan di tahap kegiatannya saja. Nah, misalnya nih pada tahap bimbingan, pada kegiatan bimbingan kelompok ini nanti kita akan membahas suatu topik. Nanti silakan yang mau berpendapat silakan acungkan tangan seperti itu. Dan yang lain juga ketika mau menyanggah atau berkomentar juga acungkan tangan seperti itu. Nanti kita duduk melingkar seperti ini. Nah, misalkan seperti itu ya, dijelaskan cara pelaksanaannya, bagaimana cara kalau mau berpendapat, bagaimana cara kalau mau mengomentari pendapat seperti itu. Dan selanjutnya yang keenam, kita menjelaskan asas-asas bimbingan kelompok. Nah, beberapa di antaranya adalah kita jelaskan terkait asas kesukarelaan, di mana itu sudah diwujudkan oleh anggota kelompok yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Nah, lalu selanjutnya ada asas keterbukaan, yaitu anggota kelompok masing-masing diminta untuk lebih terbuka agar kegiatan bimbingan kelompok itu bisa lebih dinamis, bisa lebih lancar dan optimal seperti itu. Dan juga ada asas kegiatan di mana masing-masing anggota kelompok diminta untuk aktif berpartisipasi, aktif dalam berdiskusi agar kegiatan yang diadakan juga semakin seru seperti itu. Dan yang lalu ada asas kenormatifan dan ada asas kerahasiaan. Nah, kalau pada asas kenormatifan ini adalah anggota kelompok diminta untuk membahas hal-hal yang di luar SARA ya, yaitu suku, agama, ras seperti itu. Nah, jadi yang dibahas yang normatif ya dengan cara yang sopan dan tidak menyinggung satu sama lain. Nah, itu perlu dijelaskan. Nah, selanjutnya asas kerahasiaan, kita perlu menjelaskan bahwa nantinya jika ada hal-hal yang terungkap dalam kegiatan bimbingan kelompok, maka satu kelompok yang ada itu diminta untuk komitmennya untuk menjaga rahasia yang terungkap tadi. Dan terakhir di tahap pembentukan ini, perkenalan, kita melakukan perkenalan yang dilanjutkan dengan rangkai nama. Nah, misalnya anggota kelompok kita minta untuk menyebutkan nama hobi, nah misalkan seperti itu, nama hobi tokoh kesukaan mungkin dengan gayanya. Nah, itu bisa kita eksplor ya. Nah, jadi kalau sudah, nah alangkah baiknya kita tidak menunjuk, tapi siapa yang mau mengenalkan namanya terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Itu juga untuk menstimulus keterampilan anggota kelompok untuk berani gitu, setidaknya berani memperkenalkan dirinya. Nah, setelah masing-masing anggota kelompok mengemukakan nama, hobi, dan sebagainya, nah maka dilanjutkan dengan kegiatan rangkai nama, yaitu misalnya di sebelah Bu Devi ini ada satu orang menyebutkan namanya, misalkan namanya Tony. Nah, di sebelah Tony nanti berarti menyebutkan nama Tony dan nama dirinya, misalkan namanya Sinta. Nah, di sebelah Sinta memperkenalkan dirinya, lalu menyebutkan nama Tony, Sinta, dan dirinya gitu. Jadi rangkai nama sampai yang terakhir. Nah, yang terakhir menyebutkan nama semua anggota kelompok yang ada. Nah, seperti itu ya. Itulah penjelasan di tahap pembentukan dalam bimbingan kelompok. Ya, masih semangat ya, mudah-mudahan masih semangat. Nah, selanjutnya tahap kedua dalam bimbingan kelompok itu adalah tahap peralihan ya. Nah, sebelum ke tahap peralihan ini, nah sebaiknya teman-teman sebagai pemimpin kelompok atau sebagai konselor setelah melakukan rangkai nama itu melakukan games ya untuk mencairkan suasana. Misalkan ada games ubah mindset. Nah, kalau dibilang kecil tangannya bentuk lingkaran besar, kalau bentuk besar tangannya bentuk lingkaran kecil, kalau dibilang panjang tangannya bentuk pendek, kalau dibilang pendek tangannya bentuk panjang. Nah, itu misal ya, atau permainan yang lain ya. Nah, misalkan durian runtuh. Nah, kita membacakan sebuah cerita, kalau ada kata durian, maka anggota kelompok yang lain
tangan kiri misalkan seperti ini, tangan kanan seperti ini. Nah, masing-masing semua anggota kelompok. Nanti kalau ada kata durian, nah tangan yang begini nanti coba untuk ditangkap. Nah, seperti itu. Itu salah satu beberapa contoh ya permainan yang ada dalam bimbingan kelompok ya. Maksudnya untuk sebagai dari tahap pembentukan ke tahap peralihan biar suasananya lebih cair. Oke, nah di tahap peralihan ini yang pertama adalah kita menjelaskan kembali kegiatan kelompok ya. Nah, misalkan Ibu ingatkan kembali, nanti kita akan membahas suatu topik dan silakan masing-masing anggota kelompok boleh berpendapat. Dan kita dengan tujuan agar terjadi dinamika kelompok, nah sehingga kegiatan bisa lebih hidup dan bisa lebih optimal. Nah, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita melakukan tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk mengikuti kegiatan yang lebih lanjut. Nah, misalnya setelah tadi ya games ubah mindset. Nah, misalnya bagaimana perasaan anggota kelompok semuanya, bagaimana perasaan teman-teman semuanya? Nyaman Bu, senang. Oke, alhamdulillah gitu. Kalau begitu, apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan yang selanjutnya? Nah, misalkan seperti itu. Jadi ditanyakan dulu bagaimana suasana hati para anggota kelompok, lalu kesiapannya. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan atau sebagian anggota kelompok itu belum siap untuk memasuki tahap yang berikutnya dan mengatasi suasana tersebut. Misalkan ada yang Bu, maaf Bu, saya jadi agak kurang nyaman soalnya saya menjadi agak trauma Bu, soalnya misalkan nih tadi permainan durian runtuh, lalu ada salah satu anggota kelompok yang ternyata pernah mengalami pengalaman trauma terkait durian. Maaf Bu, saya agak nyaman dengar kata durian tadi gitu, karena saya pernah punya pengalaman yang buruk atau kurang menyenangkan. Nah, sehingga perasaan saya sekarang masih nggak mood. Nah, seperti itu. Kalau ada sebagian atau beberapa AK yang mengalami perasaan seperti itu, nah maka kita jangan langsung melangkah ke tahap kegiatan, tapi kita selesaikan dulu. Oke, misalkan Ibu minta maaf ya kalau tadi membuat nggak nyaman. Nah, sekarang kita coba melakukan permainan yang lain aja ya, biar perasaannya bisa beralih. Nah, misalnya seperti itu. Nah, atau mungkin ada jeda waktu dulu. Nah, jadi ditanyakan saja pada anggota kelompok kira-kira bagaimana, apa yang perlu dilakukan untuk membuat perasaannya mungkin kembali nyaman seperti itu ya. Jadi diatasi dulu perasaan yang tidak nyaman. Nah, baru kalau sudah, nah kita di tahap keempat ya, maksudnya di langkah keempat di tahap peralihan, yaitu memberi contoh topik bahasan yang dikemukakan dan dibahas dalam kelompok. Nah, kita baru menyebutkan nih topiknya. Nah, nanti kita akan membahas suatu topik nih. Jadi misalnya contohnya kalau Tony mau berpendapat nih, silakan acungkan tangan lalu mengemukakan pendapatnya. Misalnya nih contoh yang dibahas adalah ada oknum yang merusak fasilitas umum, misalkan mencoret-coret, melakukan vandalisme terhadap JPO misalkan di wilayah Sudirman atau Senayan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, misalkan Tony ingin berpendapat, silakan acungkan tangan. Nah, apa yang mau dikemukakan? Misalkan apa yang dipikirkan Tony dari kejadian tersebut, atau bagaimana perasaan Tony terkait kejadian tersebut. Nah, seperti itu ya. Itu di tahap peralihan. Intinya menyiapkan anggota kelompok sebaik mungkin agar lebih siap masuk pada tahap kegiatan, yaitu ketika sudah mulai membahas suatu topik. Nah, selanjutnya kita bahas tahap bimbingan kelompok, khususnya pada tahap kegiatan. Nah, pada tahap kegiatan ini yang pertama adalah pemimpin kelompok mengemukakan topik bahasan yang telah dipersiapkan. Nah, misalnya kalau topik tugas berarti pemimpin kelompok menyampaikan topik apa nih yang mau dibahas. Tapi kalau topik bebas, maka pemimpin kelompok menanyakan kepada para anggota kelompok kira-kira topik apa yang akan dibahas atau yang tertarik. Nah, ini kalau pengalaman Bu Devi ketika melakukan bimbingan kelompok untuk anak SMA, nah mereka itu ketika ditanya topik apa yang mau dibahas, itu banyak sekali, dan mungkin mereka juga mengikuti kegiatan perkembangan topik-topik yang sedang viral. Nah, seperti itu. Jadi ini tergantung kepentingan pemimpin kelompok ya, apakah topik tugas atau topik bebas. Nah, ini silakan dipilih. Nah, misalnya nih anggaplah topik tugas yang dibahas misalnya terkait ada tadi ya oknum yang merusak fasilitas umum ya, yaitu melakukan vandalisme, mencoret-coret
JPO yang sudah dibuat dengan cantik, dengan bagus, tapi dicoret-coret, dirusak. Nah, misalkan itu topiknya. Nah, lalu yang kedua adalah pemimpin kelompok menjelaskan pentingnya topik tersebut dibahas dalam kelompok. Nah, kita jelaskan nih, misalkan kenapa ibu memilih topik tersebut untuk dibahas, karena agar tujuannya teman-teman semuanya dapat mendiskusikan kira-kira langkah apa sih yang perlu dilakukan Anda sebagai anak muda dalam menjaga fasilitas umum yang ada. Nah, misalkan seperti itu. Dan selanjutnya kita juga melakukan tanya jawab tentang topik yang kita kemukakan, seperti itu ya. Misalkan kita udah menyampaikan bahwa topik yang dibahas adalah tindakan vandalisme pada fasilitas umum. Nah, misalkan seperti itu. Lalu kita melakukan tanya jawab. Nah, ini kita bisa menggunakan strategi BMB3, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nah, misalnya seperti ini, kita tanyakan apa yang teman-teman pikirkan terkait tindakan vandalisme pada fasilitas umum. Nah, lalu bagaimana perasaan teman-teman? Nah, kalau sudah, nanti bisa dilanjutkan, kira-kira sikap apa ya yang perlu ditunjukkan oleh teman-teman sebagai anak muda saat ini, atau apa yang akan teman-teman lakukan jika teman-teman ada di fasilitas umum tersebut ketika ada orang lain yang melakukan vandalisme. Nah, apa tindakan apa yang akan teman-teman lakukan? Nah, selanjutnya adalah bertanggung jawab, itu aspek BMB3 ya. Yang terakhir adalah bertanggung jawab, bisa kita kaitkan dengan komitmen. Nah, kira-kira komitmen apa nanti yang akan bisa dijalankan oleh teman-teman semua? Misalkan saya akan saya akan turut menjaga rapinya fasilitas umum yang ada. Saya akan turut mengajak kaula muda untuk bisa menjaga fasilitas umum yang ada, misalkan dengan postingan di medsos untuk ajakan-ajakan. Nah, seperti itu. Nah, misalnya seperti itu ya. Kita gunakan strategi BMB3 ya ketika dalam tanya jawab ini. Selanjutnya kita tentu menggiring ya pembahasan topik itu secara tuntas. Dan yang kelima itu ada selingan. Kalau perlu misalkan dirasa kok agak monoton atau apa, kita bisa membuat selingan ya, bisa games kecil, atau misalkan untuk biar lebih konsentrasi, coba tangannya ditepukkan, digosok-gosok seperti ini. Oke, ditempelkan ke mata. Nah, misalkan seperti itu agar lebih fresh, lebih bisa berkonsentrasi. Nah, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah menegaskan komitmen para anggota kelompok, yaitu terkait apa yang segera dilakukan berkenaan dengan topik yang telah dibahas ya. Jadi misalkan nih topiknya udah dibahas dengan tuntas, nah kita patut untuk menegaskan komitmen ya para anggota kelompok, misalkan sebagai kaula muda generasi milenial saat ini ya. Tadi topik yang dibahas misalnya vandalisme pada fasilitas umum. Nah, jadi di sini ibu, misal contoh ya, ibu sebagai pemimpin kelompok ingin menegaskan kembali komitmen teman-teman semuanya sebagai kaula muda dalam perannya menjaga fasilitas umum. Nah, kira-kira apa? Nah, itu ya untuk menegaskan kembali gitu komitmennya, biar topik yang dibahas itu lebih bermanfaat ya, juga selain untuk kemampuan berpendapat, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bersosialisasi, namun juga ada hikmah yang dapat diambil oleh anggota kelompok ya. Jadi memang sekali lagi pada tahap kegiatan ini fokusnya memang bukan pada topiknya, namun fokusnya itu pada kemampuan anggota kelompok untuk bisa berpendapat, berkomunikasi, menerima pendapat. Nah, seperti itu. Namun juga kita tetap menggiring pembahasan topik untuk ada sesuatu atau hal positif, hikmah positif yang bisa diambil oleh para anggota kelompok. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tahap penyimpulan ya dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, jadi pada tahap penyimpulan ini, pemimpin kelompok itu menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan diakhiri ya. Nah, misalnya nih, baiklah para anggota kelompok semuanya, teman-teman semuanya, kita tadi sudah membahas suatu topik dan sekarang kita masuk pada tahap bahwa kita akan segera mengakhiri kegiatan ini. Namun sebelumnya kita perlu menyimpulkan kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Misalnya seperti itu ya.
Nah, selanjutnya yang kedua, pemimpin kelompok atau PK meminta anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan ya. Nah, ini bisa kita merefleksi hasil BMD3, yaitu berpikir, merasa, bertindak, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab ya. Nah, jadi misalkan bagaimana sih apa yang teman-teman pikirkan dari kegiatan kita kali ini. Misalkan saya pikir ini kegiatan yang sangat bermanfaat Bu, karena saya bisa berpendapat, saya bisa dapat wawasan dari pendapat teman yang lain. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah mengemukakan pesan dan harapan ya. Jadi kesan tadi ya, lalu pesan juga harapan dari anggota kelompok. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan jika akan diadakan kegiatan serupa seperti ini. Nah, misalkan pesannya itu Bu, ruangannya lebih nyaman misalkan, atau waktunya agak banyak. Nah, atau ada harapannya topik yang dibahas topik yang lain Bu, yang tentang apa misalkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada tahap penyimpulan ini kita juga menampung ya kesan, pesan, dan harapan dari para anggota kelompok ya, dan juga hal-hal yang positif yang mereka tangkap dari kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, sehingga mereka bisa mengambil hikmah, mendapat hikmah, bisa menarik kesimpulan yang bisa diterapkan untuk paling tidak untuk diri mereka sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jika diri mereka sendiri bisa menerapkan, maka harapannya akan bisa mengajak yang lainnya atau lingkungan sekitarnya untuk juga melakukan hal yang positif. Nah, kebetulan kalau topik yang dibahas tadi ya, contoh di awal itu misalnya vandalisme pada fasilitas umum. Nah, jadi setidaknya dari yang dibahas, dari yang disimpulkan, mereka jadi punya insight bahwa penting sekali untuk menjaga fasilitas umum ya, sehingga mereka juga mengajak lingkungannya turut serta untuk yuk kita sama-sama menjaga fasilitas umum yang ada. Dan yang terpenting adalah harapannya anggota kelompok bisa merasa lebih percaya diri, lebih mampu dan memiliki keterampilan untuk bisa berbicara di depan umum, untuk bisa menyampaikan pendapatnya dalam forum seperti itu. Oke, di tahap selanjutnya pada tahap bimbingan kelompok ini adalah tahap pengakhiran ya. Nah, yang pertama apa sih yang dilakukan pada tahap pengakhiran ini? Yang pertama adalah membahas kegiatan lanjutan. Nah, misalnya nih ternyata kegiatannya itu belum selesai, udah 1 jam lebih, tapi mungkin belum selesai. Nah, ini bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi dibahas misalnya, oke teman-teman semuanya, sepertinya hari ini memang dirasa tidak cukup ya untuk menyelesaikan kegiatan. Jadi kegiatan akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya, yaitu di hari Selasa ya, pukul 2 siang. Nah, misalnya seperti itu. Nah, atau jika memang kegiatannya itu sudah tuntas, nah bisa mungkin direncanakan kegiatan lanjutan ya. Jadi bisa dibahas, kalau ada kegiatan lanjutan dibahas, namun kalau udah tuntas, udah nggak ada, ya udah berarti udah selesai. Dan maksudnya PK juga menjelaskan tidak menutup kemungkinan kalau next suatu saat kita juga akan melakukan kegiatan yang serupa. Nanti akan Ibu infokan ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, lalu yang kedua, jangan lupa ucapan terima kasih ya. Di awal ada ucapan terima kasih, di akhir juga ada ucapan terima kasih. Nah, misalnya nih, oke, Ibu mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang tadi sudah mengikuti kegiatan dengan aktif, dengan sangat baik dan tertib. Nah, misalkan seperti itu ya, untuk mengapresiasi partisipasi dari para anggota kelompok. Lalu jangan lupa berdoa ya yang ketiga, karena diawali dengan doa maka diakhiri juga dengan doa agar lebih berkah kegiatannya. Nah, dalam hal ini kita juga sama seperti di awal ya, sebaiknya kita meminta salah satu anggota kelompok untuk memimpin doa ini. Dan selanjutnya yang keempat adalah perpisahan. Nah, perpisahan ini kita bisa mengajak para anggota kelompok untuk bernyanyi bersama, misalkan bernyanyi lagu Sayonara, sayonara, seperti itu. Nah, jadi ada biar lebih berkesan ya perpisahannya. Nah, oke, itu tadi ya tahapan-tahapan dalam kegiatan bimbingan kelompok ya. Semoga penjelasannya bermanfaat dan jangan lupa teman-teman untuk dicoba ya praktek seperti itu, paling tidak di depan cermin. Nah, untuk menyampaikan atau untuk ngomong di tahap pembentukan itu seperti apa, di tahap peralihan, lalu di tahap kegiatan, tahap penyimpulan, dan terakhir di tahap pengakhiran.
Oke, terima kasih banyak sudah atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.